Kan yang namanya menggulingkan atau katakanlah mau menjatuhkan seseorang itu kan harus ada dasarnya. Cuma kan sekarang orang selalu melihat kelemahannya, ya kan? Tanpa melihat kepada hasilnya. Mereka lihat kan? Gak pernah mereka lihat. Yang mereka lihat itu kejelekannya Pak Jokowi. Loh, kalau parameter ini digunakan untuk mengukur seperti ini, salah kaprah dong kita dalam kaitan ini. Jadi kalau orang menarasikan seperti itu dugaan saya orang-orang yang kalut, orang-orang yang ketakutan di 2029 barangkali nih. Walaupun sebetulnya saya nggak setuju untuk 2029 gitu kan. Ini nggak akan dapat panggung. Ya. Oke, ketemu lagi kita Om. Kita ngobrol kita sore ini panjang ini. Panjang ya. Ini episode kedua. Ya. Berarti ada satu lagi masih ya? Ya, masih ada satu lagi. Ya. Nanti di sebelah spesial interview. Om Suwadi ini termasuk bagian dari organ relawan Pak Jokowi juga ya. Betul. Ya. THMP, Tim Hukum Merah Putih. Ya. Bukan bagian dari Pak Jokowi. Prabowo Gibran. Jangan salah, nanti disangkanya saya mendukung Pak Jokowi. Karena ya, Pak Jokowi itu nggak jadi presiden loh. Ya kan? Sekarang Tim Hukum Merah Putih bagian dari relawan Prabowo Gibran. Betul. Tapi sebelumnya kan Pak Jokowi kan. Oh iya. Iya. Nanti sedikit saya gambarkan biar ada pencerahan juga. Oke. Tim Hukum Merah Putih ini kenapa bisa berdiri gitu. Oke, siap. Ya. Itu aja dulu kita mulai. Oke. Jadi barangkali orang banyak bertanya, ini Tim Hukum Merah Putih ini sebetulnya siapa sih gitu kan? Yes. Dan bagaimana gitu ya. Betul. Kiprahnya seperti apa? Jadi dulu ya, Tim Hukum Merah Putih ini yang mendirikan itu banyak orang. Bang Uce ya. Uce Gustafati. Bang Uce itu Uce Gustafati. Ya, terus kemudian juga Pak Marzuken. Ya, dulu ada Pak Silperter ya. Terus kemudian juga ada Monisa dan lain sebagainya, banyak. Nah, pembentukan Tim Hukum Merah Putih itu berkaitan dengan tegak lurusnya Pak Jokowi. Jadi dulu relawan namanya kita berada di tegak lurus. Jadi artinya komando Pak Jokowi waktu mau mencalonkan diri, siapa yang mau ditunjuk menjadi presiden, kita ikut Pak Jokowi. Itu yang disebut dengan tegak lurus. Jadi benar-benar kita tegak lurus. Pada waktu Pak Jokowi dukung Ganjar, kita tetap mau dukung Ganjar. Ya, dulu kan ada istilah rambut putih dan lain sebagainya. Tapi manakala kemudian Pak Jokowi berhaluan berbeda, ya, kemudian mendukung Pak Prabowo, kita tetap mendukung Pak Prabowo. Apalagi Prabowo dengan Pak Gibran. Sebetulnya kalaupun waktu itu nggak ada Gibran, kita tetap akan mendukung Pak Prabowo sebagai presiden yang didukung oleh Pak Jokowi. Itulah Tim Hukum Merah Putih dibentuk. Karena tegak lurus kepada Pak Jokowi itu harus punya sandaran orang-orang hukum yang ada di situ. Maka didirikanlah yang namanya THMP itu. Bukan saya yang mendirikan, teman-teman dari relawan namanya Tim Hukum Merah Putih. Gitu. Jadi sebelum ada Kabinet Merah Putih, Tim Hukum Merah Putih ini sudah ada. Jangan-jangan Kabinet Merah Putih terinspirasi dari mungkin. Karena kita juga waktu itu kan banyak tulisan saya juga berkaitan dengan masalah Pilpres, ya, berkaitan dengan masalah putusan MK, itu ada beberapa tulisan saya. Terus juga berkaitan juga dengan KPU dan lain sebagainya. Hampir 70% kiprah kita lebih banyak di tulisan dan di advokasi yang sifatnya lembaga bantuan hukum pada waktu itu. Intinya THMP Tim Hukum Merah Putih itu landasannya adalah kebijakan atau arah politik Pak Jokowi. Ya. Karena dan kita relawan di bidang hukumnya. Di bidang hukum. Intinya kalau dulu Pak Jokowi memang majukan Ganjar, ya ke Ganjar. Ke Ganjar, betul. Bahkan ke Prabowo walaupun tanpa Gibran waktu itu tetap di Prabowo. Karena dasarnya ya ke arah politik Pak Jokowi ya. Nah sekarang kan ada angin-angin baru nih Om. Orang mulai meneropong lagi nih, orang Solo ini mau kan ada yang orang Solo. Ini orang Solo udah pada pasang ini nih teropong politik nih. Betul. Ini orang mau kemana lagi karena
santer diberitakan, tadinya isunya cuma kesehatan Pak Jokowi udah 99% ya. Kita syukurlah, puji Tuhan, alhamdulillah ya kan. Sudah hampir pulih. Tapi tiba-tiba ada berita isu menyusul nih, karena udah hampir pulih 100%. Beliau mau turun gunung lagi, mau keliling Indonesia. Ya, kayak mau comeback lagi apa gitu ya. Apa sih maunya orang Solo ini? Kata mereka. Ya. Ini Wong Solo mau apa ini keliling-keliling gitu. Terus ada isu, wah jangan-jangan gitu kan. Nggak perlu dilanjutin, jangan-jangannya gitu kan. Karena nanti persepsinya nanti ya. Jangan-jangan nanti jadi negatif. Enggak, jadi gini. Kalau saya lihat dalam konteks pemerintahan yang sekarang ini, ya, barangkali kalau Pak Jokowi turun itu sangat bagus. Terlepas daripada nanti tujuan utamanya seperti apa, ya. Tapi saya yakin tujuan yang paling hakiki yang dikejar atau disasar oleh Pak Jokowi, ya, itu memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan suatu harapan-harapan kepada masyarakat. Apa sih edukasi, harapan, dan juga kemudian kepentingannya? Ya supaya masyarakat ini tahu pemerintah nggak diem loh untuk membangun bangsa Indonesia ini. Ya, bagaimana keterbelakangan, terus juga pendidikan yang lebih baik dan lain sebagainya. Barangkali nanti kalau Pak Jokowi ada di tengah-tengah masyarakat itu akan lebih teredukasi. Pemerintah maunya seperti apa dan lain sebagainya. Karena kan Pak Jokowi ini kan juga bagian daripada pemerintahan yang sekarang. Karena kan yang mendukung Pak Prabowo ini kan adalah salah satunya juga Pak Jokowi. Bukan hanya relawan, tapi juga Pak Jokowi sebagai presiden pada waktu itu gitu kan. Sampai sekarang pun seperti itu. Apalagi kita tahu di sebelahnya Pak Prabowo itu kan ada Gibran. Jadi terlepas daripada persoalan-persoalan orang memberikan anggapan apapun, menurut saya yang paling nanti memang kita perlu harapkan ya, itu bagian daripada pencerahan, mengedukasi masyarakat ke masalah kerja-kerja pemerintahan ini. Karena sekarang ini kan nggak nyampe, ya. Ada harga naik sedikit dikomporin dari atas. Wah, tuh kan pemerintah nggak solid, pemerintah memiskinkan rakyat dan lain sebagainya. Padahal kan bukan seperti itu. Keadaan geopolitik internasional, ya, perang yang sekarang ini dihadapi oleh dunia, ini kan membawa pengaruh yang luar biasa. Apa dampaknya? Efek besarnya adalah kenaikan BBM. Tapi di Indonesia ini kan nggak terjadi kenaikan BBM seperti di negara-negara lain. Ya, ada kenaikan, tapi kan yang subsidi tetap berjalan, tetap harganya stabil dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan seperti ini kan luar biasa gitu kan. Terus juga ada swasembada pangan berkaitan dengan beras, berkaitan juga kemarin yang saya dengar juga jagung. Barangkali nanti kalau ini diimplementasikan penjelasan-penjelasan seperti ini dan masyarakat tahu itu bersumber dari Pak Jokowi yang merupakan memang mendukung pemerintahan yang sekarang ini, masyarakat kan tentunya lebih lebih sejuk dan lebih bisa diterima. Barangkali itu yang mau dikerjakan. Terlepas bahwa nanti dia membawa partai apa dan lain sebagainya, saya nggak melihat seperti itu. Barangkali ini hanya sebagai pelengkap saja. Tapi tema besarnya adalah menjadi corong atau bagian daripada bagaimana pemerintahan yang sekarang ini bekerja itu sampai kepada masyarakat. Selama ini kan enggak. Wajar dong kalau orang ada di Lampung, kalau di Lampungnya Lampung kota, di situ ada internet. Tapi kalau udah pendalaman dan sebagainya, kan udah susah juga dijangkau. Nah, barangkali kalau Pak Jokowi datang, kemudian ada di tengah-tengah masyarakat itu, bicara tentang keadaan-keadaan ekonomi Indonesia dan dunia, tentunya akan bisa diserap, akan lebih bisa dipahami. Itu. Ada beberapa pertanyaan rasional dari padahal Pak Jokowi belum jalan kan, tapi ada beberapa pertanyaan rasional sebelum nanti saya akan ke beberapa pertanyaan yang berbau posisi. Pertanyaan rasional pertama itu, kan pemerintahan ini punya kabinet, punya menteri, dan bahkan itu di bawahnya ada gubernur, ada bupati, ada camat, dan lain-lain. Emang nggak jalan itu? Sampai Pak Jokowi harus turun gunung untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa maunya Pak Prabowo itu, pemerintahan Prabowo Gibran itu seperti ini loh. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang digoreng di ini sebenarnya enggak.
kan bukannya itu sebenarnya tugasnya menteri, Om, atau menteri dan jajaran dan seluruh pemerintahan yang sekarang ini. Iya. Gitu. Orang jadi bertanya, kenapa Pak Jokowi harus turun gitu? Gini, kalau berkaitan dengan kementerian, tugas kementerian aja banyak loh, ya. Kan kementerian itu tugasnya juga bukan menjadi juru bicara atau bukan menjadi hal-hal yang bagaimana menerangkan program-program pemerintah. Kan nggak bisa sedetail itu juga gitu kan, ya. Terus gubernur, kalau kita lihat ada beberapa gubernur mungkin kalau dari Maluku Utara kita sangat yakin lah dengan Shirley, ya kan, dengan Bu Shirley yang begitu luar biasa. Di Jawa Barat ada KDM. Apa semua gubernur, ya, semua bupati, semua wali kota bisa sama seperti itu? Kan juga enggak. Ya adalah di daerah tertentu. Malah kemarin sempat viral dengan lagu NTT-nya kan, ya. Kenal nggak dengan ini gitu Veronica. Kan? Ya. Oh, Om tahu juga Veronica. Oh iya, itu lagu terkenal itu kan. Iya. Om Strom itu kan. Om Strom itu, iya kan. Aduh. Itu kan sempat ditanyakan. Saya ya sudah kan? berapa narasumber nanya. Om doang yang tahu. Lu kenal Veronica iya, kok itu kan? Betul. Oke. Oh, aku kenal Veronica kok katanya gitu kan. Ya. Jadi saya lihat itu kan disindir sedemikian kencang dan lain sebagainya. Artinya barangkali ya ini tidak menjadi representasi dari pemerintahan yang ada, gitu kan. Nah tentunya orang seperti Pak Jokowi kan diperlukan kehadirannya seperti itu. Dan juga jangkauan gubernur, jangkauan bupati tentunya juga kan nggak akan sama dengan jangkauannya Pak Jokowi. Karena kalau Pak Jokowi datang ke daerah nih, ya misalnya, banyak gak media yang meliput? Pasti banyak kan. Tapi kalau gubernur atau kepala daerah, kalau lagi ngomongin soal program pemerintah, bisa diterima nggak? Belum tentu. Belum tentu juga mau ngikutin. Ngapain kok kalaupun dengerin yang seperti itu lokal, gitu kan? Ya? Iya, skalanya kan lokal. Tapi kalau Pak Jokowi yang datang, kan skalanya internasional. Itu kira-kira yang menjadi keuntungan atau benefit yang bisa dihasilkan kehadiran Pak Jokowi di daerah. Itu. Tapi masuk akal nggak yang saya ngomong ini? Masuk akal. Iya dong. Karena dari segi publisitas ya, jelas lebih bergaung. Kalau saya mengukur kemarin ada artis siapa itu, Deddy Miswar, ya kan? Ini melebihi bintang film India katanya kan, gitu kan? Ya, artinya ya memang Pak Jokowi ini udah jadi idola gitu kan? Ya, kalau yang namanya orang yang disebut idola, yang didengarin pasti yang diserap, bukan yang didengarin telinga kiri masuknya, keluarnya telinga kanan, gak gitu. Gitu loh. Pasti diserap. Oh iya, pemerintah lagi susah ya. Oh iya, pemerintah kerja ya. Oh iya, ini MBG kekurangan dan sebagainya. Mungkin nanti juga akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Sekarang ditindak loh, bla 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 bla. Ayo dong kita percaya sama pemerintah dan sebagainya, kan gitu. Didengerin nggak pastinya? Pastinya didengerin. Itu yang mungkin nanti akan dimaui untuk kepentingan Pak Jokowi keliling daerah. Jangan semata-mata kemudian untuk 2029 gitu kan. Kacamata orang ya, begitu Pak Jokowi mau turun, kan asumsinya ini untuk kepentingan 2029. Jangan-jangan gitu kan. Kan sama-sama kita dengar pernyataan Pak Jokowi waktu ada pertanyaan seperti itu. Jawabnya apa? Sederhana aja. Keadaan pemerintah nggak baik-baik aja berkaitan dengan geopolitik. Kan itu yang disampaikan. Bukan ikut ngomporin dari pertanyaan yang kelihatannya juga nggak mendukung gitu kan. Tidak. Pak Jokowi tetap ada di jalur yang netral. Ya kan. Pemerintahan ini harus apa katanya? Harus didukung sampai 2029. Nah itu komitmen kok gitu. Nah orang kemudian tadi Om udah singgung, ada gak tujuan politisnya? Mungkin untuk 2029 nanti kita bahas. Tapi mungkin gak Om ada sinergi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Karena sekarang itu kan disinformasi, berita-berita hoax tentang pemerintahan yang sekarang ini kan besar sekali ya kan. Sudah berbagai cara, kemarin ganti konstelasi divisi komunikasinya presiden. Tapi tetap aja, apakah Pak Jokowi ini menangkap sebuah sinyal bahwa ini kayak gawat ini? Pak Prabowo dihajar dengan isu-isu yang digoreng dan kemudian kepercayaan masyarakat itu tergerus, ya kan? Maka beliau turun, ya karena kan beliau yang Pak Jokowi kan yang ikut mendorong Pak Prabowo untuk maju kan. Dia tidak mau
Pak Prabowo ini jatuh dengan hal-hal seperti ini, maka dia ikut turun untuk menetralisir situasi gitu. Ya, setuju. Dan saya katakan itu 100% seperti itu. Karena kelihatannya Pak Jokowi itu sangat cinta dengan Pak Prabowo. Yeah. Sangat sayang kepada Pak Prabowo. Bukan ada Gibrannya loh. Tapi pemerintahan ini, kita melihat efeknya itu kepada pemerintahan ini. Ini yang diharapkan oleh dia. Gitu. Karena kenapa? Kan infrastruktur, terus kemudian juga proyek-proyek besar yang lainnya, itu kan dikerjakan pada zamannya Pak Jokowi kan. Yeah. Dan sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo. Yang namanya estafet ya, itu kan harus dipertahankan, bukan kemudian ikut dimundurkan kan. Nah, tentunya yang belum selesai bagaimana harus diselesaikan ya. Yang memang udah mau selesai bagaimana harus difiniskan. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak mendukung pemerintahan ini kan jadi kacau dong. Proyek-proyek besar yang memang dulunya dicita-citakan oleh Pak Jokowi dan juga oleh Pak Prabowo yang sekarang lagi dikerjakan kan menjadi mubazir. Ya, bisa mangkrak. Ini tentunya yang tidak diharapkan. Seorang negarawan ya harus seperti itu gitu kan. Nggak boleh kemudian saya udah lengser, saya kemudian ada duduk aja di rumah dan lain sebagainya. Nggak seperti itu. Karena kalau saya lihat fenomena Pak Jokowi ini kan berbeda dengan pendahulunya. Berbedanya apa? Kecintaan orang itu enggak pupus ya setelah beliau tidak menjabat. Seperti kita tahu sekarang nih ya, di rumahnya itu setiap hari ada orang berkunjung, ada orang datang. Bukan 1, 2, bukan 10, 20, ratusan bahkan ribuan yang datang ke Solo untuk berkunjung. Saya aja kemarin mau audiensi dengan Pak Jokowi, itu sempat tertunda. Karena kenapa? Banyaknya kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan untuk kepentingan beliau setelah purna. Gitu. Nah, apa sih yang dikerjakan? Yang dikerjakan juga kan kalau ada orang bertanya tentang pemerintahan seperti ini, Pak Jokowi dengan baik, dengan sabar, itu menjelaskan. Oh begini loh pemerintahannya, begini kan gitu. Karena saya sering juga bertanya kalau lagi ketemu kan, apa yang diomongin oleh Pak Jokowi. Dia sangat appreciate dengan pemerintahan ini gitu. Makanya ya adanya badan dan sebagainya. Saya nggak menyalahkan itu gitu kan. Tapi ya konstelasi penyampaian yang memang betul-betul langsung bisa diterima itu sampai enggak. Itu kan yang dipertanyakan. Okay. Bukan juga kemudian enggak. Karena kadang-kadang begini kan. Wah pemerintahan yang ngomong kan dia juga itu orang-orangnya dia kan gitu kan. Barangkali dengan Pak Jokowi ini menutup aura yang negatif ini menjadi aura yang positif. Kalau misalnya tidak seperti itu, minimal auranya itu nggak terlalu buruk di hadapan masyarakat kebanyakan. Ya, artinya pemerintahan ini nantinya diharapkan itu bisa didukung. Bagaimana keadaan-keadaan yang seperti ini? Karena kalau kita lihat kan, Pak Prabowo cukup pusing ngeliatin persoalan ini. Bukan kesalahan di pemerintahan yang ada. Ini kesalahan geopolitik internasional yang nggak pernah diduga sama sekali. Siapa yang menduga ada perang seperti ini kan? Nggak pernah ada yang menduga kan? Okay. Semua kan berpikirnya akan baik-baik aja gitu. Ya, ternyata adanya perang. Ini kan harus dihadapi. Karena ini bagian daripada realita pemerintahan yang sedang dihadapi. Oke. Gitu. Jadi Pak Jokowi dengan rela menjadi jubir relawan Pak Jokowi, relawan jubir. Ya, Pak Prabowo. Sebetulnya kalau dibilang jubir juga salah. Salah. Kan kalau jubir diangkat kan, ada SK-nya. Ya, ini kan enggak. Jubir tapi relawan gitu. Enggak. Artinya kalau ini bukan jubir kalau saya lihatnya ya. Panggilan apa? Panggilan aja nih. Panggilan ya sebagai seorang negarawan. Ya, bagaimana negara ini betul-betul bisa berlanjut, betul-betul bisa berkesinambungan, pemerintahan bisa jalan sampai 2029. Oke. Itu yang kelihatannya dipahami oleh Pak Jokowi ini itu. Pertanyaan makanya juga ini saya juga jelas ini. Jadi kemarin juga ya Projo kan ngomong nanti kita akan kawal bersama dengan Pak Jokowi, terus ada yang marah. Harusnya kan nggak boleh begitu. Ya kan, karena Pak Jokowi ini kan milik semua. Ya kan, bukan sekelompok partai, ya kan, tapi juga bukan sekelompok relawan, tapi milik semua masyarakat kan yang mencintai kepada Pak Jokowi. Ya termasuk saya, mungkin juga Vincent, gitu loh. Ini realita yang harus kita hadapi gitu kan. Jadi nggak bisa diklaim ini punya saya Pak Jokowi, ya nggak bisa begitu gitu kan. Oke. Pertanyaan rasional terakhir sebelum ke oposisi, pertanyaan oposisi. Om, mungkin nggak Pak Jokowi membaca sinyal
kan isu tentang menggulingkan Pak Prabowo di tengah jalan ini digaungkan terus ini. Apa itu juga tujuannya? Maksudnya untuk menyelamatkan atau meminimalisir hal-hal negatif itu. Ya. Karena kan sekarang itu isu tentang Pak Prabowo digulingkan apa-apa. Oh, gulingkan di tengah jalan, ini nggak layak, perlu pergerakan segala macam gitu. Apa itu juga tujuannya Pak Jokowi turun untuk menyelamatkan pemerintahan ini agar tidak dijegal di tengah jalan? Ya, kalau soal menggulingkan dan penjegalan, kan kalau menurut saya sulit. Ya, karena kenapa? Ya kan orangnya cuma itu aja. Segelintir orang aja kan. Jadi kita bahas orang itu aja ya. Di belakang. Ya, memang kenyataannya seperti itu kan, ya. Terus kemudian tanpa dasar, ya. Kan yang namanya menggulingkan atau katakanlah mau menjatuhkan seseorang itu kan harus ada dasarnya. Kalau di dalam undang-undang kita, ya, itu harus mempunyai rumusan hukum yang jelas, ya. Karena kenapa? Ya, menggulingkan itu Pak Prabowo itu sudah terindikasi melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang tercela, ya, misalnya melakukan korupsi, ya, terus kemudian juga melakukan kejahatan-kejahatan kepada negara, mengkhianati negara dan lain sebagainya, itu dilakukan kan juga enggak, ya. Pak Prabowo concern bagaimana negara ini bisa maju, bagaimana negara ini bisa sejahtera. Kalau dia hanya memikirkan kepentingan pribadi sebagai kepala negara dalam kaitan ini, ya, atau kepentingan-kepentingan tertentu yang memang tidak mementingkan orang banyak, gampang aja kok, ya, naikin aja BBM. Dilakukan nggak oleh Pak Prabowo? Tidak, gitu kan. Jadi kalau berkaitan dengan masalah penggulingan, saya jujur ya, saya sangat pesimis dengan kekuatan mereka gitu. Karena orang yang mencintai Pak Prabowo dan Gibran itu sangat besar jumlahnya. Sedangkan mereka ini kan cuma, ya saya katakan kecil lah, ya. Nggak seimbang dengan kekuatan yang memang mendukung Pak Prabowo. Karena kita tahu juga kemarin kan survei juga mengatakan 78%, hampir 80% orang puas kepada pemerintahan Prabowo kan. 81% ya, kalau tidak salah. Ya, artinya orang puas kan kepada pemerintahan ini. Yang 20% kan bukan berarti orang itu semuanya nggak puas. Ada yang setengah puas, ada yang nggak ngerti dan lain sebagainya gitu kan. Kalau diakumulasi ya sebetulnya hampir 90% orang ya percaya dengan pemerintahan ini. Tapi kan upaya-upaya itu kelihatannya masih ada itu. Ya kalau orang-orang berupaya seperti itu, memprovokasi. Iya. Orang-orang seperti itu ya, seperti misalnya, kemarin kan ada tuh tokoh politik juga yang punya lembaga survei, ya kan, Pak Prabowo itu harus diturunkan dan sebagainya. Loh, dasarnya apa? Saiful Mujani lah. Ya, kita katakan Saiful Mujani lah, ya. Parameter berpikirnya kan nggak terukur. Sedangkan yang namanya konstitusi kita untuk menjatuhkan seseorang, tadi saya udah bilang kan, melanggar undang-undang, ya. Terus kemudian ada perbuatan korupsinya, mengkhianati kepada negara, dan atau ya cacat. Ini kan tidak, Pak Prabowo kan tetap setia kepada bangsa dan negara ini dalam memerintah gitu. Setia kepada kepentingan nasional, setia kepada kepentingan rakyatnya. Jadi apa yang salah gitu kan? Dan juga kalau kita melihat contoh yang paling besar, ini saya pernah sangat membaca berkaitan dengan masalah peristiwa yang di Filipina. Di sana dulu ada yang namanya gerakan yang namanya People Power. People Power. Ya. Apa yang disebut dengan People Power itu? People Power itu adalah semua kekuatan rakyat ya yang mendukung bagaimana pemerintahan waktu itu zamannya Marcos itu harus digulingkan. Mereka demo di sana. Apa sih yang terjadi pada saat People Power itu? Ya, terjadinya kemiskinan, ketimpangan, pemerintahan yang korup. Ya, terus juga pemerintahan yang tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Kan itu syarat itu kita ini kan selama ini tetap masih diayomi oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Artinya apa ya, nggak ada alasan berkaitan dengan mau bercermin dengan negara lain seperti People Power tadi. Rakyat mana yang merasa bisanya tidak terpuaskan? Semua terpuaskan. Kalau ada orang yang nggak puas ya wajar. Kan harus nggak semuanya sama, kan gitu kan.
Apalagi orang-orang yang memang nanti cari panggung di 2029, tentunya kan nggak berharap juga pemerintahan ini berjalan dengan baik. Karena nanti kalau itu terjadi, dia nggak punya panggung di 2029-nya. Itu. Oke. Itu pertanyaan rasional tadi. Ya. Maksudnya konsekuensi logis, pertanyaan logis yang muncul ketika ada informasi bahwa Pak Jokowi akan keliling. Ya. Itu kan hal-hal rasional yang kita bisa pertanyakan. Kenapa kok Pak Jokowi turun? Apa karena ini? Apa karena itu? Nah, dari sisi pertanyaan yang bersifat oposisi, kita lihat kan, kita taruh aja lah nama, saya selalu bahas Pak Said Didu di sini karena beliau yang sering melontarkan pernyataan-pernyataan tentang menurut dia ada korelasi buruk atau negatif ketika Pak Jokowi bergabung atau bersatu dengan Pak Prabowo. Yang pertama, saya membaca waktu itu pernyataan Pak Said Didu bahwa ada upaya di dalam kabinet untuk menggulingkan Pak Jokowi, untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Iya. Karena Said Didu berangkat dari persepsi bahwa di dalam kabinet Pak Prabowo ini masih banyak orang Pak Jokowi, ya kan? Dan menurut dia kalau kemarin isu makar itu berlangsung dan terjadi, maka yang diuntungkan adalah orang-orang Gibran, orang-orang Pak Jokowi, karena sebagai konsekuensi logisnya begitu presiden dijatuhkan maka Pak Wapres yang akan naik, maka yang akan diuntungkan adalah orang-orang Pak Jokowi, dia bilang. Dan karena itu menurut asumsi dia, berarti selama ini bisa aja yang merancang supaya Pak Prabowo itu jatuh itu adalah Pak Jokowi sendiri gitu. Iya, gitu. Dan sekarang Pak Jokowi mau keliling, ya. Maka kan semakin kuat lah dugaan itu gitu kan. Kan ya. Secara internal tadi di dalam kabinet tuh ada orang-orang Pak Jokowi itu, ini argumentasi persepsi Pak Said Didu loh. Lalu tiba-tiba Pak Jokowi mau turun gunung. Wah, ini makin lengkap nih. Makin lengkap lah. Ada orang dalam terus Pak Jokowi kayak menyusun kekuatan menggalang kekuatan dari luar gitu. Simpel banget sih. Ya, betul. Ini ya, gampang banget ditebak. Ya kalau dilihat dari pemikiran yang menurut saya agak sedikit sesat, wajar gitu kan. Kenapa saya katakan agak sedikit sesat? Ya sesat dong kalau menuduh-nuduh sebentar Pak Jokowi mau melakukan kejahatan gitu kan. Kepentingannya juga apa? Ya. Terus kemudian kalau seandainya nanti memang berhasil pemerintahan ini digulingkan, terus kemudian menjadi baik, tidak. Pertumpahan darah pasti akan terjadi gitu loh. Dan kita tidak mau itu. Iya, kita kan gak mau itu dong. Ya. Ini kan saya lihat seperti ini. Barangkali parameter berpikirnya itu peristiwa 98. Pola politik yang mau dibangun. Karena dulu kan Pak Harto jatuh, Pak Habibie naik. Kan seperti itu kan korelasinya. Iya. Kita lihat kejadian 98 itu seperti apa sih? Ya. Kan tentunya juga berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang dulu kan memang keadaan-keadaan udah sangat nggak memungkinkan. Ya, keadaan ekonomi dan lain sebagainya itu kan nggak sangat memungkinkan. Terus yang kedua juga barangkali pemikirannya Pak Harto ini kan sudah terlalu lama juga berkuasa, kok nggak mau turun-turun kan gitu kan. Itu kan yang dijadikan benak oleh banyak mahasiswa juga, ya harus diturunkan, barangkali seperti itu gitu kan. Tapi dalam kaitan yang sekarang kan nggak bisa seperti itu dong. Kalau Pak Prabowo dijatuhkan, emang Pak Gibran mau meneruskan persoalan ini? Saya yakin nggak akan mau. Karena bagi Gibran, ya kalau itu dilakukan, itu akan jelek buat dia juga selama-lamanya. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil, akan punya nama yang sangat tercoreng. Buat seorang anak muda hebat seperti Gibran. Dia menghindari hal-hal yang seperti itu. Karena ke depan nggak sangat menguntungkan. Karena nanti akan dicap hasil kudeta tuh. Yeah. Siapa yang mau dikatakan begitu? Oh, saya amit-amit saya mau dikatakan seperti itu, nggak akan mau. Ya kan? Mau Gibran digituin? Ya nggak mau juga dong tentunya. Ya kan? Itu hasil kudeta jadi presiden. Siapa yang mau? Nggak mau dong. Sedangkan ini anak muda yang ke depan itu harus berpikir visioner seperti apa. Tentunya merangkul, ya kan? Dicintai dan juga mempunyai visi pembangunan. Bukan main kudeta-kudetaan kayak begitu gitu kan. Yang namanya kudeta itu suatu pemikiran yang irasional, nggak masuk akal. Sesat pikir. Sesat pikirannya gitu. Itu. Jadi kalau dikatakan bahwa ini ada ini Pak Jokowi mau ini, itu jelas salah besar. Karena sekali lagi saya katakan,
sebagai seorang anak muda yang punya visi ke depan, yang bagaimana negara ini bisa maju di kemudian harinya, nggak mau dicap seperti itu. Itu cap yang paling buruk menurut saya. Betul. Oke. Nah, kemudian Om, tadi kan dari perspektif Om mengatakan bahwa Pak Jokowi turunnya untuk membela Pak Prabowo supaya pemerintahan ini berjalan baik, apa yang visi misi Pak Presiden itu bisa sampai ke masyarakat, bahwa ada persoalan-persoalan yang sedang berusaha diatasi oleh negara, oleh pemerintah itu yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi kan di sisi barisan oposisi mengatakan selama ini Pak Prabowo justru menanggung beban banyak itu dari warisan Pak Jokowi. Ya. Dan bahkan menurut mereka selama Pak Prabowo masih berkolaborasi lah atau mengikuti arahan Pak Jokowi lah atau apapun itu yang berhubungan dengan dua orang ini, itu negara kita akan hancur. Gitu. Jadi kalau tadi Om bilang turun untuk menyelamatkan, nah menurut mereka nanti kalau turun, kalau ikut logika mereka kan, gitu kan, nanti kalau turun malah tambah rusak reputasi Pak Prabowo atau citra Pak Prabowo dengan turunnya Pak Jokowi. Karena menurut mereka Pak Jokowi ini meninggalkan begitu banyak beban persoalan buat Pak Prabowo. Terus apa yang ditanyakan? Gimana pendapat Om? Di satu sisi kan kita bilang ini tujuannya bagus supaya Pak Jokowi itu bisa menyampaikan dengan suara yang positif dari hati ke hati lah kepada masyarakat bahwa pemerintahan kita sedang melakukan ini dan lain-lain. Sementara orang-orang ini kan selama ini menganggap Pak Jokowi itu meninggalkan banyak beban kepada Pak Prabowo, beban persoalan. Nah, maka dari sisi mereka nanti ketika Pak Jokowi turun dengan tujuan membantu Pak Prabowo, tapi bagi mereka adalah ini malah bikin tambah rusak nanti ini. Kalau saya lihat nggak akan seperti itu, ya. Dan kalau ada pandangan seperti itu wajar. Malah justru saya menduga, ya, ketakutan mereka itu dibungkus dalam bentuk narasi yang menyesatkan. Sebetulnya mereka takut kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terus bersatu, ya, karena nanti ini menjadi simbol kekuatan yang tak terkalahkan. Makanya selalu dibangun, ya, narasi-narasi yang sifatnya itu tidak tepat. Yang narasi-narasi itu yang negatif, bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu auranya nggak bagus dan lain sebagainya. Loh, selama ini baik-baik aja kok. Kan saya juga udah bilang tadi, ranahnya oleh Pak Jokowi di dalam pemikiran beliau sebagai seorang negarawan, apa yang sudah dikerjakan, ya, ini harus berlangsung, harus selesai, harus benar-benar finish di garisnya, gitu kan. Finish di garisnya apa? 2029. Pembangunan berjalan, masyarakat kesejahteraannya lebih bisa terjamin. Cuma kan sekarang orang selalu melihat kelemahannya, ya kan, tanpa melihat kepada hasilnya. Ya seperti yang saya katakan tadi, ada swasembada pangan berkaitan dengan beras, juga jagung, juga energi dan lain sebagainya, hilirisasi, freeport dan lain sebagainya. Mereka lihat gak? Jalan tol, bendungan di mana-mana. Mereka lihat gak? Gak pernah mereka lihat. Yang mereka lihat itu kejelekannya Pak Jokowi. Loh, kalau parameter ini digunakan untuk mengukur seperti ini, salah kaprah dong kita dalam kaitan ini, gitu. Makanya saya lebih cenderung, ya, apa yang dinarasikan itu sebagai bentuk kekalutan, ketakutan yang mereka bangun nanti 2029 seperti apa. Padahal Pak Jokowi kan, kita berapa kali ketemu dengan Pak Jokowi, gak pernah bicarain tentang 2029. Beliau concern ini bagaimana sampai 2029 pemerintahan ini berjalan dengan baik. Kalau memang seperti itu kan tujuannya bukan lagi berpikir tentang mencari kekuasaan di 2029, tapi bagaimana pemerintahan ini selamat sampai 2029. Pembangunan bisa berlangsung dengan baik dan lain sebagainya. Kan itu yang kita lihat, gitu kan. Jadi kalau orang menarasikan seperti itu dugaan saya orang-orang yang kalut, orang-orang yang ketakutan di 2029 barangkali nih. Walaupun sebetulnya saya nggak setuju untuk 2029, gitu kan. Ini nggak akan dapat panggung, itu aja. Karena kalau nanti ini menjadi suatu kekuatan, kan nggak ada orang lagi yang menjadi lebih hebat. Jadi sebenarnya mereka itu melihat kesalahan Pak Jokowi atau melihat kekuatan
Pak Jokowi ketika kalau saya melihat, saya jawab aja nih langsung. Mereka melihat kekuatan Pak Jokowi. Kesalahan itu sebagai ornamen ya. Bagaimana punya narasi yang bisa dijual kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi jadi itu kita jelek. balik sekarang ininya Om ya. Jadi karena mereka melihat kekuatan Pak Jokowi, maka semua apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi harus dipersepsikan miring gitu. Ya, sebetulnya seperti itu. Yang saya lihat seperti itu. Dan tentunya kan ini yang kita sayangkan. Harusnya kan nggak boleh seperti itu dong. Betul. Kalau memang orang yang mempunyai suatu kepemimpinan yang memang itu kepemimpinannya berhasil, harusnya kan kita akui dong. Ya, saya dibilang tadi, kita lihatlah jalan tol, ya kan, bendungan terjadi di mana-mana, pembangunan bandara terjadi di mana-mana, terus juga swasembada pangan, ya bisa berhasil di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini kan dimulai dari mana? Dari Pak Jokowi kan sebelumnya kan, gitu loh. Jadi artinya apa yang dilakukan ini yang disebut dengan berkelanjutan kan jadi memang satu kenyataan sesuai dengan harapan visi dan misinya Pak Jokowi kalau seandainya dia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Terlaksana dong, gitu kan. Jadi kekuatan-kekuatan seperti ini harusnya dibangun untuk kepentingan pencerahan, bukannya mendiskreditkan. Gitu. Dan tapi ada bagusnya juga. Jadi dengan diamnya Pak Jokowi dan cueknya Pak Prabowo, akhirnya kan Pak Prabowo tanpa harus bekerja keras, dia bisa mapping nih orang-orang karena dulu kan kayak puzzle nih, satu muncul sini, satu di sana, satu ini kan sekarang kayak ngumpul ya kan. Kayak kemarin misalnya di Tamar Partai Umat. Kan di situ ada Pak Gatot, ada Refli Harun, ada siapa lagi tuh ngumpul kan. Kemudian ketika main di rumah Pak Yusuf Kalla, itu ada Said Didu, ada tinggal nunggu satu tempat lagi nih bakal gabung semua. Tapi kayaknya Pak Prabowo akhirnya mulai melihat ya Pak, bahwa dia nanti tahu siapa yang akan dihadapi. Ya. Dan kayak bagus dong. Iya, bagus jadi juga. Kebencian itu akhirnya terbaca dari sekarang gitu kan. Kan? Oh, jadi kurang jauh dong main caturnya. Iya dong. Iya, harusnya ya, seperti jasa ini. Harusnya main caturnya ke Cikini. Iya, Cikini dong mainnya tuh. Lantai 4 nanti kan. Iya. Jadi gampang nanti ya untuk mapping kekuatan ke 2029 itu ya. Oke. Makanya saya lihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi maupun oleh Pak Prabowo dalam membaca dinamika politik itu sangat luar biasa. Jadi nggak perlu lagi teriak-teriak siapa musuh saya. Mereka muncul sendiri, kasih muka sendiri kan gitu kan. Itu yang saya lihat hebat, luar biasa. Oke, siap. Om, terima kasih. Episode kedua di OTT. Nanti kita boleh pindah sebelah Om. Boleh. Siap. Terima kasih Om. Pemirsa, senang sekali bisa ngobrol dengan Om Suhadi yang selalu objektif walaupun tahu bahwa beliau ini adalah barisan Prabowo Gibran ya. Tapi melihat persoalan itu kita harus objektif, dan karena kita undang beliau untuk mengklarifikasi isu-isu yang sedang beredar, jadi kelihatannya memang beliau ini sepertinya berpihak ke pemerintah. Tapi kalau ada yang salah, kita juga sering ngobrol di luar kamera bagaimana kritik kita terhadap pemerintah, terutama menteri-menteri tertentu, kementerian atau badan gitu, yang kritik itu disampaikan langsung kayaknya Om ya ke Pak Prabowo lewat orang-orang yang bisa menyampaikan kritik itu. Tapi kita tidak menyampaikan itu ke publik. Sudah banyak influencer lah yang reaction itu ya. Baik, terima kasih Om. Ya, terima kasih. Sehat terus, jaga kesehatan. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen mengekspresinya, mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.